Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amina Yunus. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maut, Fakultas Kesehatan Prodi Kita. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem integumen pada manusia. Sistem integumen adalah sistem pelindung yang melapisi tubuh dan terdiri dari atas kuku, rambut, kulit. Sistem integumen berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas. Selain melindungi dari panas, sistem integumen juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap seimbang. Sistem integumen terbagi menjadi dua, yaitu kulit dan defirakulit. Kulit terbagi lagi menjadi epidermis, dermis, dan hipodermis. Sedangkan defirakulit terbagi menjadi kuku dan rambut. Yang pertama yaitu kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh, sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar. Bagian luar kulit yang tipis terdiri dari jaringan epitel, terdiri dari 5 lapisan. Lapisan teratas terdiri atas sel mati dan berkeratin. Tidak ada suplai darah. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan fluid yang paling luar, terdiri dari sel-sel mati yang berisi filamen. Yang kedua yaitu lapisan lucidium. Lapisan lucidium adalah lapisan kulit yang memiliki beberapa lapisan sel kulit mati yang jernih. Lapisan kulit ini hanya dapat ditemukan pada lapisan kulit yang tebal, seperti telapak tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum. Lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel gepeng dan granula. Terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Lapisan ini terletak di atas stratum basal, terdiri dari lapisan sel yang terlihat seperti berduri, karena tonjolan sitoplasma. Yang kelima yaitu stratum basal. Lapisan ini terdiri dari suatu lapisan sel yang terletak pada membran basalis. Yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah jaringan ikat tidak teratur yang berada di bawah epidermis. Dermis dan epidermis dipisahkan oleh membran basalis. Batasan dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis. Lapisan dermis terdiri menjadi 2 lapisan. Yang pertama, lapisan papila merupakan bagian yang menonjol ke epidermis atau bagian atas, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papila sehingga stratum Malpighi juga ikut melekat. Yang kedua yaitu lapisan retikuler, merupakan bagian bawah dermis yang menonjol ke subkutan. Lapisan retikuler terbuat dari jaringan ikat padat tak beraturan, serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikuler dan banyak serat elastik. Demikian lapisan-lapisan dermis. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis atau lapisan subkutis tersusun atas jaringan ikat dan jaringan adipose yang membentuk fascia superficial yang tampak secara anatomis. Hipodermis ini terdiri dari sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Demikian integumen kulit. Yang
bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip ke lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Fungsi kuku. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari tangan dan kaki dan mendukung fungsi jari untuk memegang. Yang kedua yaitu rambut. Rambut adalah produk keratinisasi epidermis. Rambut berasal dari invaginasi epidermis yang membentuk folikel yang mengandung sel-sel yang aktif bermitosis. Yang ketiga yaitu kelenjar kulit. Terbagi menjadi kelenjar ekrim, kelenjar apokrem, dan kelenjar minyak. Yang pertama yaitu kelenjar keringat ekrim. Kelenjar ini tersebar luas di seluruh tubuh. Kelenjar keringat ekrim banyak terdapat di dalam kulit. Kelenjar ini melepaskan produk sekretorinya yakni keringat melalui metode sekresi merokrim. Yang ketiga yaitu kelenjar sebase. Kelenjar sebase mensekresikan substansi minyak yang dikenal sebagai sebum, yang berfungsi mempertahankan kekenyalan kulit. Kelenjar sebase dapat ditemukan di seluruh bagian tubuh seperti pelvis dan pelvis, kecuali telapak tangan dan kaki. Demikian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Materi selanjutnya yaitu anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari dua kata yaitu muskulo yang artinya otot dan skeleta yang artinya rangka. Merupakan sistem yang berperan dalam menunjang, melindungi, dan menopang tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang dibentuk. Secara garis besar, rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang tersebut dibagi menjadi dua yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Yang pertama yaitu rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka-rangka penyusun tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang hyoid, paluna, vertebrae, tulang belakang, sternum atau tulang dada, dan costa atau tulang rusuk. Tulang hyoid. Tulang hyoid merupakan tulang yang dibentuk seperti buntut, terletak di antara laring dan mandibula. Hyoid berfungsi sebagai tempat meletaknya beberapa otot mulut dan berat. Tulang belakang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai macam posisi dan gerakan, misalnya berdiri, berjalan, berlari. Tulang dada atau tulang rusuk. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa bersama-sama membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dalam badan, seperti paru-paru dan jantung. Rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka yang mengusung alat gerak. Rangka ini terdiri dari gilder pectoral atau bahu, gilder pelvis, tulang lengan, dan tungkai. Gilder pelvis mentransmisikan berat trunkus ke bagian tungkai bawah dan melindungi organ-organ abdominal dan pelvis. Bagian ini terdiri dari dua tulang panggul.
terdapat pada otot lengan perut, pipi, dan rangkas tubuh. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari. Pergerakan kuat dan lambat. Otot ini tersebar di seluruh tubuh, mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran, berbentuk serabut lurik yang bercabang, bergerak dengan kuat dan berirama. Otot ini terletak di jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Pengertian sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh dari sendi mati ada di tengkorak manusia. Sendi ini menghubungkan tulang-tulang tengkorak yang tidak bisa bergerak. Sendi kaku. Sendi kaku masih memungkinkan adanya pergerakan, tetapi sangat sedikit. Sendi kaku biasa disebut sebagai sendi tulang rawan. Sendi yang ada di tulang belakang adalah contoh dari sendi kaku. Yang berikut adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang dengan kemampuan gerak lebih banyak. Pada sendi gerak, tulang yang satu dengan tulang yang lain diikat dengan semacam jaringan pengikat atau ligamen. Menurut arah gerakan tulang, maka sendi gerak dapat digerakkan menjadi 6, yaitu yang pertama sendi geser, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi kulum, yang keempat sendi engsel, yang kelima sendi putar, dan yang keenam sendi pelana. Sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari bagian tulang yang berbentuk gerakan bergeser secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang. Yang ketiga, sendi gulung. Sendi gulung menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu yang membantu tulang bergerak ke arah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi yang di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher yang membuat kepala bisa bergerak memutar. Yaitu sendi di bagian pangkal tulang ujung jari. Demikian penjelasan singkat saya tentang materi anatomi fisiologis sistem muskuloskeletal. Kurang dan lebihnya saya mohon